Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 26 Juli 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, satu-satunya penolong dan penghibur kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana mendengarkan nasihat firman Tuhan, kiranya ini semua menjadi kekuatan dan perubahan hidup kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Gerhard Tambunan. Silakan, Saudara Gerhard. Jangan menjemah, jangan mencicipi. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Amsal 3 ayat 7 dan 8. Ada tugas bagi para ibu dalam menolong anak-anaknya membentuk kebiasaan yang benar dan selera yang murni. Didiklah selera, ajarlah anak-anak untuk menghindari bahan perangsang. Tuntunlah anak-anak supaya mereka mempunyai kekuatan moral untuk menolak kejahatan yang mengelilingi mereka. Ajarlah mereka supaya tidak digoyahkan orang lain, agar mereka tidak menyerah pada pengaruh-pengaruh yang kuat sekalipun, tetapi agar mempengaruhi orang lain demi kebaikan. Upaya yang besar dibuat untuk menekan ketidakbertarakan, tetapi banyak usaha yang tidak diarahkan pada sasaran yang benar. Pembelaan terhadap reformasi pertarakan harus disadarkan terhadap kejahatan yang diakibatkan oleh penggunaan makanan yang tidak menyehatkan, bumbu-bumbu masak, teh, dan kopi. Kita mengharap agar semua pekerja di bidang pertarakan berhasil, tetapi kami mengundang mereka untuk melihat lebih dalam kepada penyebab kejahatan yang mereka perangi itu dan memastikan bahwa mereka sendiri tetap setia dalam reformasi itu. Haruslah dipaparkan di hadapan orang banyak bahwa keseimbangan di antara kemampuan mental dan moral tergantung pada kondisi yang baik dari tubuh itu seluruhnya. Semua bahan penenang dan bahan perangsang tidak alami yang melemahkan dan merendahkan keadaan tubuh cenderung menurunkan kesehatan intelek dan moral. Ketidakbertarakan terletak pada dasar kemerosotan moral di dunia ini. Dengan pemanjaan selera yang menyimpang, manusia kehilangan kuasa untuk menolak godaan. Para pembaru pertarakan mempunyai satu tugas untuk dilakukan dalam mendidik orang banyak di bidang ini. Ajarkanlah kepada mereka bahwa kesehatan, tabiat, bahkan kehidupan terancam bahaya karena penggunaan bahan perangsang yang merangsang tenaga untuk tindakan yang abnormal. Sehubungan dengan teh, kopi, tembakau, dan minuman keras, cara paling aman ialah jangan menjamahnya, jangan mencicipi, jangan mengerjakannya. Cenderung dari teh, kopi, dan minuman sejenis sama tujuannya dengan minuman beralkohol dan tembakau, dan dalam beberapa kasus, kebiasaan itu sulit dipatahkan, seperti halnya seorang pemabuk meninggalkan minuman keras. Mereka yang berusaha meninggalkan semua bahan perangsang ini untuk sementara akan merasa kehilangan dan akan menderita tanpa bahan-bahan itu. Tetapi dengan ketekunan, mereka akan mengalahkan keinginan itu dan berhenti merasakan kekurangan tersebut. Allah mungkin memerlukan sedikit waktu untuk pulih dari penyalahgunaan dideritanya. Tapi berilah kesempatan baginya, maka alam itu akan bangkit lagi untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan agung. Seri Membina Keluarga Jilid 4 halaman 302 sampai 3 dan 4. Terima kasih atas penata layanan Saudara Gerhard. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku dalam Tuhan, tentang jangan menjamah dan jangan mencicipi, Roh Nubuat menyatakan, Counsels on Diet and Foods halaman 435 paragraf 1 yang berkata, apa yang dibutuhkan dalam setiap komunitas adalah tujuan yang kuat dan keinginan untuk tidak menjamah, tidak mencicipi, tidak menggunakan. Maka reformasi pertarakan akan menjadi kuat, permanen, dan menyeluruh. Tidak heran ayat inti kita berkata, jauhilah kejahatan. Jamah saja tidak bisa, karenanya lebih baik menjauh. Kemudian dalam Healthful Living, halaman 112 paragraf 2, White melanjutkan, jika manusia menjadi bertarak dalam segala hal, jika mereka tidak menjamah, tidak mencicipi, tidak menggunakan minuman keras dan narkotika,
pertimbangan akan memegang kendali pemerintahan di tangannya dan mengendalikan nafsu dan hasrat binatang. Artinya, jika kita bertarak, maka pertimbangan kita berfungsi dengan baik dan benar. Nafsu dan hasrat binatang tidak ada. Ini pentingnya tidak menjamah, tidak mencicipi, dan tidak menggunakan bahan-bahan yang merangsang. Ini semua adalah tulisan Roh Nubuat, dan Roh Nubuat adalah kesaksian Yesus Kristus. Bagaimana dengan Alkitab? Ministry of Healing halaman 333 paragraf 2 menyatakan, Kristuslah yang dalam perjanjian lama memberikan peringatan kepada Israel. Anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Amsal 20 ayat 1. Dia sendiri tidak menyediakan minuman seperti itu. Setan menggoda manusia untuk memuaskan diri yang akan menggelapkan pertimbangan dan mengebaskan persepsi rohani. Tetapi Kristus mengajarkan kita untuk membawa sifat rendah ke dalam penaklukan. Kristus yang sama telah memberikan arahan yang sama jauh sebelum Roh Nubuat dituliskan, dan kesaksian Yesus sama. Roh Nubuat melanjutkan dalam Kerinduan Segala Zaman buku pertama halaman 148 paragraf 4 yang berkata, Kristuslah yang memberikan petunjuk supaya Yohanes Pembaptis jangan meminum baik air anggur maupun minuman keras. Ialah juga yang memerintahkan pertarakan seperti itu kepada istri Manoah. Maka ia mengucapkan laknat kepada orang yang menaruh botol minuman keras ke bibir sesamanya manusia. Kristus tidak membantah ajarannya sendiri. Ajaran Kristus dalam Alkitab dan Roh Nubuat sama. Jangan jamah dan jangan cicipi bahan-bahan yang merangsang dan membuat ketagihan seperti minuman keras. Dan ini harus dimulai dari rumah. Kenapa? Ministry of Healing halaman 334 paragraf 1 berkata, seringkali ketidakbertarakan dimulai di rumah dengan menggunakan makanan yang kaya dan tidak sehat. Organ-organ pencernaan melemah dan keinginan diciptakan untuk makanan yang masih lebih merangsang. Dengan demikian, nafsu dididik untuk mendambakan sesuatu yang lebih kuat secara terus-menerus. Tidak heran renungan hari ini menasehati para ibu untuk menolong anak-anaknya membentuk kebiasaan yang benar dan selera yang murni. Dan mereka yang mau tinggalkan bahan-bahan perangsang ini awalnya merasa kehilangan, tetapi dengan ketekunan mereka dapat kalahkan rangsangan tersebut. Terlebih, Christian Temperance and Bible Hygiene halaman 40 paragraf 2 menyatakan, bukan hal yang mudah untuk mengalahkan selera untuk narkotika dan perangsang. Tetapi dalam nama Kristus, kemenangan besar ini dapat diperoleh. Selanjutnya, masih dalam buku yang sama, halaman 148, paragraf 4, Nyonya White menuliskan, saya mengarahkan Anda kepada Yesus Kristus, Juru Selamat orang berdosa, yang sendirian dapat memberi Anda kuasa untuk mengatasi pada setiap hal. Setiap hal termasuk tinggalkan bahan-bahan yang merangsang, yang membuat ketagihan dan menyangkal selera. Dapat kita kalahkan hanya dengan kuasa dari Kristus. Apakah kuasa dari Kristus tersebut? Rohnya yang kudus, Roh Kristus. Karena itu, dalam nama Yesus, jangan jamah, jangan cicip, jangan gunakan teh, kopi, tembakau, minuman keras, serta bahan-bahan yang merangsang dan membuat ketagihan lainnya. Kiranya ini menjadi pembaharuan dalam hidup kita sebagai umat Allah yang sedang menantikan Kristus datang kedua kali. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat dan himbauan yang begitu baik bagi kami. Kami mungkin tidak minum minuman keras, kami mungkin tidak menggunakan narkotika, tetapi masih ada bahan-bahan yang merangsang dalam bahan makanan kami. Kiranya Tuhan beri kami hikmat agar mengerti dan meninggalkannya, sehingga kepekaan kami akan kebenaran semakin baik, dan biarlah Kristus yang menolong kami untuk menang, karena hanya Dia sajalah yang mempunyai kuasa untuk mengalahkan setiap hal. Tolong kami sepanjang hari ini ya Bapa, bersama kami ya Yesus.
kehendak-Mu yang jani, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.